Shalom Bapak Ibu. Shalom, ada sukacita, amin. Haleluya, saya percaya semuanya bersukacita, amin. Sehingga boleh meringankan kaki langkahnya kemari untuk kita boleh bersama-sama satu tujuan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah semua hidup kita bawa hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Saya percaya semuanya hati kita telah siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita mau satukan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapak buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memberi hidup kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami merindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Engkau berkarya di atas setiap puji-pujian yang kami kumandangkan bagi kebesaran Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Oleh sebab itu Engkaulah berkerajaan di tempat ini Tuhan. Berkuasa atas seluruh kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini. Haleluya. Dan sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku tak membawa apapun juga, sebab hanyalah hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Sebab doa dan penyembahan adalah kesukaan bagi Tuhan. Mari kita mengagungkan Dialah pujian penyembahan kita di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Tuhan, sungguh benar Tuhan, Engkau ada dan kami ada semua oleh karena anugerah-Mu Bapa. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia ya Tuhan. Engkau meninggalkan segala sesuatunya untuk kami ya Tuhan. Dan pengorbanan Allah yang begitu luar biasa bagi kami Bapa. Haleluya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan
kami yang merindukan Engkau Bapa. Dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mengatakan dengan rendah hati, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai saat inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
memuji-puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Inilah penyembahan kami di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa. Engkau sebagai Raja yang berdaulat dalam hidup kami. Yesus, kota benteng kami, keselamatan di jiwa kami. Yesus Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Kami menyanjung kebesaran-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami. Atas hati sebagai hamba adalah bagian kami ya Tuhan. Berkuasa, sungguh ajaib perbuatan Tuhan, sempurna karya-Mu Bapa, anugerah-Mu sungguh besar, perbuatan-Mu besar bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, buat segala perbuatan Tuhan, karunia-Mu dan kasih setia Tuhan. Sungguh kami adalah orang yang berbahagia Tuhan, mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh kehadiran-Mu Tuhan yang kami rindukan. Zaman Roh Kudus, zaman Tuhan. Di dalam bayang di dalam bayang sikiri, di dalam bayang di dalam bayang sikiri, di dalam oh di dalam bayang sikiri, oh di dalam bayang sikiri, oh di dalam bayang sikiri. Yesus besar, nama-Mu besar di tempat ini Tuhan, nama-Mu besar Bapa. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang hidup, kami sanjung Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kami. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami mau katakan ya Allah baik, ya Allah baik. Sebab Engkaulah Allah yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya
Ya Allah baik. Dengan hati tulus kita mau katakan, sebab ya Allah baik. kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terpuji-pujilah Allah yang sungguh baik bagi kami. Terpuji-pujilah Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kau sungguh baik bagi kami. Kau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini karena kebaikan Allah, kami boleh kembali ada di tempat ini. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kau sangat baik. Kau sungguh mengasihi hidup kami ya Tuhan.
Kau tak pernah perhitungkan segala kelemahan kekurangan kami di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang panjang sabar, penuh kasih dan sayang bagi hidup kami Bapa. Itulah buktinya di hari ini juga kebaikan-Mu nyata bagi kami. Maka untuk itu Tuhan, kami mau datang lebih lagi memuji-muji nama Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah setiap hidup kami. Kami rindu hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Koralana baba 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 ya shekere naralana batakaralana bayasu. Orala baba 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 ya shiri di naralana bayasu. Hiaralana baba 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 ya shekere naralana baba bayasu. Terima kasih Tuhan. Jamahan-Mu memulihkan kami. Jamahan-Mu memuaskan hasrat kami. Jamahan-Mu menyembuhkan kami ya Tuhan. Jamahan-Mu memulihkan setiap hidup kami. Dan itulah yang kami percaya di saat ini Engkau sedang mengerjakannya bagi kami. Roh-Mu bekerja di tempat ini. Roh-Mu menjamah setiap hidup kami. Kiaralana bayasi girinaralana matakaralana bayasi naralana bayasi. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Urapan-Mu ada di tempat ini Bapa. Urapan-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Kami rindukan Tuhan lebih lagi dari apa yang kami rindukan Engkau akan lakukan. Karena Engkau bertata dan berkerajaan ketika Engkau ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, baik itu pemimpin pujian, singer, pemain musik, multimedia, bahkan sarana prasarana yang kami pergunakan. Tuhan kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Pemakaian-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan, sehingga kedatangan kami tidak sia-sia, tapi hanyalah menyenangkan hati Tuhan, hanyalah menyenangkan Engkau, hanyalah memuji meninggikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lebih dari apa yang sudah disediakan, diperlengkapi oleh Tuhan dengan kedahsyatan yang daripada Allah. Engkau akan singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, boleh mengajar setiap hidup kami, memberi kekuatan kepada yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberikan jalan keluar kepada setiap kami yang mengalami masalah. Karena firman-Mu lah jawaban kami Tuhan. Yesus adalah firman, dan firman itulah berkuasa mengerjakan yang tidak ada menjadi ada, mengerjakan yang kurang dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih. Bahkan juga khususnya acara perjamuan kudus pada saat ini yang akan dipimpin oleh hamba-Mu, Engkau berkati Tuhan. Kami tidak sekedar melakukannya, tetapi kami rindu Tuhan. Ketika kami melakukannya pada saat ini, kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan bagi kami, yang sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga lewat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kami boleh disatukan dengan kuasa Tuhan. Hidup kami berubah, hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Kami boleh terus mengenang akan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami mau siap memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut hadir-Mu, kami sambut kuasa-Mu, kami sambut kedahsyatan-Mu di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya meluap-luap sukacita kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu patutlah kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan puji-pujian kita mau katakan kami telah ditebus oleh darah yang kudus. Haleluya. Pujian bagimu.
mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak bagi Tuhan, siap? Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau katakan sungguh nyata kasih Tuhan bagi kita oleh lewat pengorbanan yang mulia, yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau katakan sehingga nyanyi lagi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, hanya kau Tuhan, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Lebih lagi sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, namun kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sama-sama nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya lebih lagi. Sungguh
dikhawatirkan kasih Tuhan, amin. Sungguh dikatakan lo pujian ini nyata kasih Tuhan bagi kita, amin. Haleluya, saya percaya ada sukacita melimpah-limpah bagi kita. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Tibalah saatnya kita dikuatkan kembali lewat kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu kita membuka hati kita mau diberkati lewat kebenaran firman-Nya. Dan saatnya kami buka hati kami Tuhan, kami mau diberkati lewat perkataan-perkataan firman Allah yang disampaikan hamba-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah juga berikan kami pengertian bagi setiap perkataan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga dalam hidup kami boleh kami mengerti melakukannya sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengaran kami, hamba-Mu khusus yang menyampaikan firman-Mu bagi kami, berkati dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, haleluya. Kita mau katakan pujian kita, Kau Tuhan jadi andalan kami ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya, yang setia menolong hidup kami. Haleluya Bapa. Sungguh kami bersyukur Bapa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau lagi kembali pujian ini. Kau Tuhan jadi andalan kami. Tidak ada Allah lain yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, amin. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya.
apa menjadi bebanmu, percaya ada solusi di dalam Tuhan. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya. Dengan kasih Kristus saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dengan banyak Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya, haleluya. Aku percaya Ada mujizat. Aku sangat mempercayai Engkau punya banyak jalan keluar bagi kami, ya Aku Tuhan. percaya Tuhanku Dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami berterima kasih kepada Tuhan, Allah yang selalu memperlengkapi kami, Allah yang selalu memberkati kami. Walau kami kadang sulit melihat campur tangan-Mu, melihat kebaikan-Mu Tuhan, namun pagi ini kami disadarkan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur ya Tuhan. Berdiri saja hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami tulus dari hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami lewat firman yang akan kami dengarkan. Kami tahu ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya yang memberikan kami hikmat, yang memberikan kami kekuatan, yang membawa kami kepada pengertian-pengertian yang baru atas firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oknum si jahat kuasa kegelapan telah keluar, karena kami telah mengusirnya dari tempat ini. Dalam nama Yesus, kami hanya izinkan Tuhan dan Roh-Nya, Roh Kudus-Nya bekerja, berkarya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Kami mau menyambut firman-Mu dengan hormat dan ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Kami persilakan duduk. Sidang jemaat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Sapa kita semua salam Bapak Ibu. Puji Tuhan boleh bertemu lagi. Semua dalam kondisi sehat. Amin. Haleluya. Kita belajar hari ini dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan kita sama-sama bagi firman Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala. Saya beri judul hari ini ya Bapak Ibu, jalan keluar atau pembelajaran. Nah, seringkali kita fokus kepada jalan keluar, ya kan? Apalagi sekarang COVID ini banyak orang, wah vaksinnya kapan gitu ya. Udah berapa bulan, 8 bulan kita mengalami ini. Tentu orang fokus kepada jalan keluar kan begitu. Seperti satu ayat sebelum saya tidak tulis di catatan saya tadi, saya teringat ayat ini 1 Korintus 10 ayat 13 Bapak Ibu. Ini ayat yang mendahului kebenaran firman Tuhan untuk kita. Saya waktu baca ayat ini utuh saya baru nangkap. Padahal orang sering fokus di ayat 13-nya. Enggak baca utuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir gitu ya. Coba ditampilin 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, nanti baru kita nangkap apa arti firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan sehingga kamu dapat
Nah, kan sering kali bahkan orang percaya, orang Kristen fokus sama ayat yang ke-13 ini, kata jalan keluar, tidak dibaca utuh dari atas ke bawah. Coba kita ke ayat 11. Nah, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Bahkan ada pernah anak muda baca ayat sepenggal-penggal dari firman Tuhan, berbahaya malahan. Ya. Ya. Ada dia baca matilah kamu hari ini, dibaca dibongkarnya lagi, sekarang juga katanya. Bongkarnya lagi, gantunglah dirimu katanya. Padahal itu karena sepenggal-sepenggal gitu ya. Saya baca yang atasnya ya, ayat 11 ya, sama ayat 12 berkaitan dengan ayat 13 yang kita sudah baca tadi. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Langsung ayat 13. Jadi ayat 13 utuh ini peringatan. Bahasa aslinya peringatan itu pembelajaran. Apa yang dialami di atas orang Israel di padang gurun 40 tahun. Ada tiang awan, tiang api, semua yang dialami nanti kita kupas firman Tuhan ini, semua yang dialami oleh bangsa Israel kiranya jadi pembelajaran, jadi peringatan, jadi didikan. Jangan fokusnya di jalan, banyak orang malah fokus di jalan keluar, permasalahannya selesai, malah nggak selesai. Kalau orang Karo dulu ada bahasa Karonya gitu, dia bilang tongat katanya gitu ya. Kalau orang Karo kan tongat, orang Batak ucok gitu ya. Tongat, cendak kamu lebih katanya gitu. Sini kamu dulu gitu. Ande lenganinmu ulah kamte katanya. Artinya gini, kalau belum kamu lihat jangan percaya. Katanya. Itu turun temurun itu. Kalau belum kamu lihat jangan percaya. Itu pembelajarannya dalam, tapi membuat banyak orang Karo kalau belum ditengoknya nggak percaya. Padahal hari-hari ini virus corona tak terlihat, harus dipercayai gitu. Itu seakan-akan runtuh di kami orang Karo gitu. Nggak pernah kami lihat gitu ya. Bahkan Tuhan pun hari ini banyak orang belum pernah melihatnya tapi dapat merasakan, puji Tuhan, amin. Jadi jalan keluar atau pembelajaran yang mau kita fokuskan hari ini, ya. Coba kita lihat Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Kalau kita ngerti Ayub, habis-habisan dia Bapak Ibu, permasalahan persoalannya, saya rasa kita tahu semua ya. Tapi apa perkataan Ayub setelah dia mengalami semuanya itu? Ya, setelah anaknya meninggal, harta bendanya habis, istrinya pun meninggalkannya. Secara saya rasa ini permasalahannya sangat komplit, ya kan? Pada zaman ini kurasa belum ada orang mengalami seperti yang dialami oleh Ayub ini, ya kan? Begitu. Tapi ada perkataan yang ditangkap oleh Ayub, yang dirasakan oleh Ayub, yang didapat oleh Ayub pembelajarannya. Bahkan dia nggak fokus pada jalan keluar lagi, fokus pada pembelajarannya, malah terjadi mujizat. Gitu ya. Ayat kelima, mari kita baca sama-sama ayat 42 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, aku duduk dalam debu abu. Jadi pasal terakhir ini Ayub dapat pembelajaran, dapat kesadaran dia, dapat didikan dia. Bapak Ibu, seringkali orang percaya kan kata pendeta, kata orang yang lagi kesaksian, datang dia ke KKR, banyak yang sembuh, wah aku pun percaya gitu. Ayub juga begitu, padahal pasal pertama dibilang Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang jujur, Ayub orang yang takut Tuhan. Itu dia dapat kata orang, dia lakukan. Itu pun udah luar biasa, amin. Haleluya. Banyak orang udah dengar pun gak terima apa-apa, gak melakukan apa-apa. Tapi ayat 40, ayat 5 ini Ayub dapat pembelajaran bahwa kalau tentang Tuhan harus kita rasakan. Amin. Haleluya.
mataku sendiri memandang engkau Tuhan. Ayat 7, Bapak Ibu, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah dia sadar, setelah dia dapat pembelajaran. Jadi mari kita lihat hari ini COVID ini apa pembelajarannya. Amin. Haleluya. Gereja kurang doa, udah doa tiap hari, everyday ya kan. Sampai dari depan altar ini dia bilang, mari kita berdoa untuk COVID, mari kita. Udah 8 bulan kita doa Bapak Ibu. Tapi lihat maksud Tuhan. Amin, haleluya. Apa yang kita dapat Bapak Ibu. Saya pernah ngobrol sama hamba Tuhan pendeta, dia bilang, pembelajaran dari COVID ini satu, dia bilang, hamba Tuhan pendeta enggak hidup dari kolekte, dia bilang. Dia bilang begitu sama saya Bapak Ibu. Hamba Tuhan enggak hidup dari kolekte karena gereja tutup kemarin. Bulan 3, bulan 4, bulan 5. Baru-baru ini ya kan, baru bisa ibadah. Dia bilang begitu. Hamba Tuhan itu hidup bukan dari kolekte, dia bilang. Itu pembelajaran yang dapat dari COVID. Bapak Ibu, saya percaya menemukan sesuatu dari COVID ini. Haleluya. Waktu-waktu yang berkualitas bersama keluarga, amin. Banyak hal pembelajaran yang Tuhan taruh. Ketika masa ini kita alami, mari kita katakan, aku sendiri yang mengalaminya Tuhan, tentang engkau. Amin, haleluya. Luar biasa itu Bapak Ibu. Saya punya catatan gini, manusia duniawi melihat segala sesuatu. Itu manusia duniawi Bapak, manusia luar sana melihat segala sesuatu. Tapi kalau manusia rohani, anak Tuhan, murid Kristus, melihat di balik segala sesuatu. Jadi lihat masalah itu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Coba lihat Ulangan 8 ayat 2 sampai 5 Bapak. Mari kita buka ayat ini. Ulangan 8 ayat 2 sampai yang kelima. Haleluya. Saya bacakan ayat 2. Udah dapat, amin Bapak Ibu, amin. Ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi mereka keliling-keliling di padang gurun harusnya 40 hari Bapak Ibu. Bayangkan Tuhan itu bukan gak punya jalan keluar Bapak Ibu. Haleluya. Dia bukan gak punya cara menolong kita, tapi dia punya maksud. Bahkan di ayat 2 ini dia ingatlah kepada seluruh perjalanan. Tapi ingat gak mereka? Padang gurun itu bukan menjadi pembelajaran sama orang Israel, malah jadi tempat kuburan mereka. Karena mereka gak dapat sesuatu. Keliling 40 tahun, bahkan mujizat luar biasa, burung dari sorga jatuh, mana mereka dapat. Kalau panas padang gurun itu kan panas, ada tiang awan. Kalau gelap ada tiang api. Anak-anak sekolah sekarang kalau nggak sekolah, apa pembelajaran yang dapat? Ya kan? Haleluya. Yang masih jomblo, apa pembelajaran yang didapat? Kalau jomblo itu nggak boleh main kan begitu ya. Ini Tuhan bilang, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan 40 tahun. Hanya cuma satu pembelajaran yang Tuhan mau, merendahkan hati mereka. Ayat 3 Bapak Ibu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Haleluya, Bah. Jadi pembelajarannya gini Bapak Ibu. Tuhan mengajar tapi belum tentu mengerti. Maunya kalau diajar, haleluya, amin. Tapi ini kan untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bayangkan mereka bajunya tidak menjadi buruk. Kurasa kita seminggu pun mau ganti-ganti baju berapa kali gitu, beli lagi baru, apalagi diskon banyak ya kan, beli lagi, kejar terus, apalagi kalau Ramayana hari Sabtu dan Minggu, keren itu ya kan. Tapi orang Israel nggak buruk pakaiannya 40 tahun, nggak dapat apa-apa, nggak dapat pembelajaran apa-apa mereka. Haleluya. Ayat 5, ayat terakhir Bapak Ibu. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau
seperti seorang mengajari anaknya. Amin, haleluya. Ayub saja dia ketika dia fokus pada pembelajarannya langsung menemukan jalan keluar. Amin, Bapak Ibu. Mari hari ini kan ketika kita dalam tekanan persoalan, saya ingat dulu PPA kan, ketika dalam proses ada pembelajaran yang dapat, ada ercis. Haleluya. Allah Jehovah Jireh. Amin, haleluya. Haleluya. Kan di Covid ini juga banyak orang jadi kreatif, Bapak Ibu. Haleluya. Amin, haleluya. Itu ulangan, Bapak Ibu. Perjanjian lama, Bapak Ibu. Tapi satu ayat dulu, Mazmur 95 ayat 10, Bapak Ibu. Ini ayatnya luar biasa. Mazmur 95 ayat yang ke-10. Ya. Mari kita baca sama-sama satu ayat, Bapak Ibu. 1, 2, 3. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal. Jadi 40 tahun itu maksudnya cuma satu, merendahkan hati dan mengenal jalan Tuhan. Tapi nggak mengerti. Men, jadi banyak orang hari ini pun nggak mengerti pembelajaran yang Tuhan kasih. Haleluya. Mungkin Tuhan meminta kita bersyukur lebih banyak lagi. Amin, haleluya. Ya, kalau dulu gereja dengan kemewahannya, ya kan, terus kita dikit-dikit jalan-jalan dulu ketika PSBB dikurangi semua, marsak semua, galau semua. Tapi ada pembelajaran Tuhan berikan di situ, bahwa padang gurun itu tempat belajar, masalah itu tempat pembelajaran, tempat belajar kita sama-sama melihat Tuhan. 2 Korintus, Bapak Ibu, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus, Bapak Ibu. Ya. Ayat 7 sampai 10. Haleluya. Saya bacakan untuk kita. Mari kita pahami, lihat sama-sama Alkitab kita pagi hari ini. Ayat 7 saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus juga punya masalah, punya persoalan. Bahkan sampai 3 kali dia berdoa. Kalau orang sekarang bilang, ini masalahku ini udah doa puasa pun aku. Udah berseru-seru pun aku, siang, pagi, malam berseru-seru. Paulus juga begitu, sampai 3 kali dia berseru, kiranya beban ini, persoalan ini, utusan iblis ini lari pergi dariku, menemukan jalan keluar. Tapi Tuhan punya maksud, punya pembelajaran untuk tidak meninggikan diri. Amin, haleluya. Ayat yang ke-9. Ketika dia berdoa, kerja keras, Bapak Ibu ya. Ayat 9, Bapak Ibu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Hari ini rasakan kasih karunia Tuhan atas kita. Amin, haleluya. Rasakan kasih karunia perlindungan. Haleluya. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Paulus. Udah berdoa dia 3 kali sehari. Udah berdoa supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Lihatlah, tadi di atas Paulus kerja keras menemukan jalan keluar. Tapi setelah dia menemukan pembelajaran dari Tuhan, aku harus bermegah di atas kelemahanku. Karena memang bukan karena kita hebat, cakap, tapi karena Tuhan. Amin. Iya, itu yang dikatakan Paulus. Cukuplah kasih karuniaku, saya ulangi Bapak Ibu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya waktu sakit di tenggorokan itu lebih dari seminggu, berobat ke dokter 2 kali, dokter sana, dokter sini, spesialis. Sampai di sini ada dokter sini, dia bilang, wah, Pak Pendeta bisa sakit juga. Saya nggak kenal dia, tapi dia kenal saya dari wajah.
Kami belum pernah ketemu. Nggak tahu saya dokter apa namanya di dekat samping Indomaret itu Pak. Ya. Simatupang. Pak Pendeta sakit juga. Sakit amang. Tapi dia dari jauh. Karena diperiksa yang tet katanya 37,5. Demam. Langsung dia jaga jarak. Sakitnya di mana? Di tenggorokan. Ini tanda-tanda corona. Gitu. Coba kalau saya lebarkan mulut saya, dia bilang, bukan corona mang. Saya takut, cemas, cepat-cepatlah masalah ini berlalu, begitu ya. Timbang 7 kilo turun. 7 kilo turun karena nggak bisa makan, ya hanya bubur saja. Obatnya padahal cuma 1 Bapak Ibu. Hari itu saya ambil waktu bersyukur sama Tuhan. Dan sembuh. Istri itu saksinya. Saya berdiri mondar mandir di kamar, mondar mandir. Nyanyi nggak bisa, suara nggak keluar. Hanya dalam hati nyanyi, mondar mandir. Pembelajarannya 1. Mau sehebat apapun dokternya kau datangi, aku punya sumber kesembuhan, kata Tuhan. Saya telepon ke kampung. Ada itu dulu ku kasih samamu obat putih, katanya. Padahal obat itu udah lama di rumah inang, rumah mertua, putih. Campur sama air minummu. Ku campur itu sama air minum, ku minum, sembuh. Tapi tadi pembelajaran itu dapat dulu. Amin. Haleluya. Sama seperti Paulus, dia tahu kalau yang dia alami persoalan itu dia harus bermegah karena di atas kelemahan ada kekuatan Tuhan. Amin. Jangan kita kalau orang Batak bilang si Panggarong dulu ini karena aku semua ini, karena kehebatanku semua ini. Bukan karena Kristus semuanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, udah bisa jalan-jalan kan ke Pantai Paris kemarin? Bukan karena kita, tapi karena Tuhan kasih kesempatan sama kita. Amin, haleluya. Kan begitu Bapak Ibu, dokter saja tumbang. Amin. Yang dia tahu, Bapak tahu Cristiano Ronaldo Bapak Ibu, Cristiano Ronaldo, dia sekarang kena COVID, dia bilang, aku bugar, aku sehat. Protokol kesehatan ku jalani semua. Valentino Rossi juga kena itu, COVID. Aku sudah ketat dalam mengikuti protokol kesehatan, tapi dia tes 2 kali Cristiano Ronaldo, COVID. Dia nggak mau, nggak mungkin aku kena, tapi tes 2 kali dia kena. Kita karena kebaikan Tuhan hari ini ada, amin, amin, haleluya. Jalan buntu gunung pergi sana sini ketemu banyak orang, dilindungi Tuhan, amin, haleluya. Ayat terakhir tadi kan Bapak Ibu, belum selesai ya, ayat 10 Bapak Ibu. Ini yang lebih luar biasa. Ayat 10, setelah Paulus dapat pembelajarannya, ayat 10 dia bilang ini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Bapak Ibu, karena di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Itu pembelajaran luar biasa Bapak Ibu. Waktu kita lemah kita kuat karena kekuatan Kristus. Ini butuh pemikiran yang dalam. Kalau orang bilang dunia sekarang, mana ada orang yang lemah kuat? Mana ada orang yang makin lama makin kuat? Mana ada Bapak Ibu? Orang yang berjalan ke Bukit Sion makin lama makin, mana ada orang berjalan makin lama makin kuat? Tapi di dalam Tuhan kalau kita lemah kita kuat. Itu pembelajaran. Makin ditekan sama persoalan Bapak Ibu, bangsa Israel waktu zamannya Firaun, makin ditekan mereka, anak-anak dibunuh, makin menyebar. Makin banyak anak orang Ibrani dilahirkan. Sampai bidan bilang, saya tidak sanggup, saya angkat tangan. Sebelum sampai kami udah melahirkan mereka. Itu perkataan bidan-bidan itu Bapak Ibu. Udah pernah dikhotbahkan itu Bapak Ibu. Ya, karena ada perintah begini kepada bidan itu, kalau anaknya laki-laki langsung bunuh, kalau perempuan biarkan. Tapi Tuhan punya kekuatan, punya berkat yang luar biasa. Dan bidan itu bilang, belum sampai kami udah melahirkan mereka semua. Haleluya, amin. Itu Tuhan. Paulus juga berkata, di dalam kelemahan aku kuat. Siapa yang kuat lewati masalah? Kadang kita tergeletak Bapak Ibu. Amin, haleluya. Sanggup lagi Tuhan. Tapi percayalah ada kekuatan Tuhan di situ. Saya punya catatan begini Bapak Ibu. Kadang kita tidak bisa mengubah masalah kita, tetapi kita bisa mengubah cara pandang kita. Ya, kan Paulus nggak bisa mengubah yang
di belakangnya tadi. Duri dalam daging dia nggak bisa ubah itu. Tapi dia bisa ubah cara pandangnya. Oh, ini di dalam kelemahanku ini ada Tuhan yang akan mengerjakan sesuatu. Makanya dalam masalah jangan kita kritis. Dikit-dikit protes, dikit-dikit protes, dikit-dikit protes, dikit-dikit protes. Panas sekali Tuhan. Udah hujan terus, ulalap hujan Tuhan. Dikit-dikit protes. Orang bentuk gunung, kalau datang hujan dia bilang gini, puji Tuhan, haleluya. Karena kalau hujan-hujan mau mati semua jagungnya. Kemarin mereka bilang doakan dulu Amang Bah, udah 2 minggu ini gak turun hujan. Padahal kita hujan terus. Oh seriusnya? Berarti bentuk gunung ini beda sama Siantar ya, saya bilang. Kayak disekat ya, aku bilang. Di sini hujan terus, kalian gak pernah kena hujan ya, aku bilang. 2 minggu mereka belum turun, nanti kami datang lagi pasti bisa juga itu persoalannya. Doakan Amang, hujan. Jagung kami udah mau mati semua. Mari dalam masalah jangan kita dikit-dikit kritis, tapi fokuslah pada Kristus. Amin, haleluya. Karena Tuhan menyediakan pembelajaran dalam persoalan. Amin, haleluya. Lihat itu. Jangan dikit-dikit protes. Kita baca ayat 10 Bapak Ibu ini dari 2 Korintus 12 ini ayat 10 Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, haleluya. Mari hari ini lihat sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat corona yang kita sedang hadapi bersama-sama seluruh dunia ini. Bahwa Tuhan kasih pembelajaran yang baru kepada kita. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang menguatkan iman kita bahwa penyertaan Tuhan sempurna, jalanmu tak terselami Tuhan, haleluya. Mari setiap kita merasakan ini dalam hidup kita bahwa Tuhan menyatakan penyertaannya bagi kita, haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Kau tidak pernah membiarkan kami Bapa yang baik. Sungguh jalan-jalan Tuhan tak terselami bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dari orang Israel Tuhan. Selama 40 tahun mereka keliling-keliling di padang gurun tapi tidak menemukan pembelajaran dari Tuhan. Bahwa mereka harus merendahkan hati Tuhan. Mungkin kalau hari-hari ini kami diajar Tuhan lewat COVID ini merendahkan hati, kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Yes Tuhan. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana yang indah. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Haleluya, Bapa yang baik. Yes, amin. Yang kami nanti-nantikan Tuhan bahwa kehadiran-Mu akan membuat kami menemukan sesuatu yang baru dalam hidupku. Mari katakan penyertaan Bapa kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita katakan jalan Tuhan tak terselami atas hidup kita. Banyaklah yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus, biarlah hati kami bersyukur, mulut kami mengatakan sesuatu tentang Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami. Amin ya Tuhan. Oleh setiap hati kami. Ya Tuhan. Namun satu hal ku percaya,
Sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, satu pesan saya hari ini. Lihat segala sesuatu yang kita alami hari ini adalah sebuah pembelajaran yang Tuhan berikan. Mungkin Tuhan mau kita rindu, Tuhan rindu kita bersyukur atas semua yang Dia kerjakan. Kalau orang Israel Tuhan rindukan untuk merendahkan hati. Mari kita juga belajar ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara, bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita ya. Mari belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan kita Tuhan yang memiliki rencana, bukan rencana kecelakaan Tuhan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari dari hati kita, bahwa kita katakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti hadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti hadiran-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Tuhan sudah mengingatkan kepada kami supaya semuanya itu pembelajaran bagi kami. Lewat COVID-19 ini Tuhan, itu pembelajaran bagi kami. Kami semakin mengasihi keluarga, kami semakin sering bertemu dengan keluarga, kami semakin cinta keluarga, dan kami semakin hidup di dalam persekutuan dengan keluarga dan dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kami dapat pelajaran-pelajaran lewat hal yang terjadi saat ini ya Tuhan. Karena firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menjaga, menyertai, melindungi kami ya Tuhan. Dan kami mau sebentar kami menikmati tubuh dan darah Kristus. Itu juga pelajaran penting bagi kami. 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, korban curahan darah-Mu Yesus tercurah dengan satu tujuan bagi kami, mempersatukan kami kembali. Kebahagiaan kami adalah Tuhan menebus kami dari lumpur dosa, dari dosa-dosa yang membawa kepada kematian ya Tuhan. Ajar kami menghargai penebusan-Mu ya Tuhan. Harga yang paling mahal Engkau berikan bagi kami, anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau bersekutu dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu Tuhan. Lewat persekutuan dengan darah dan tubuh-Mu, kami akan mengalami kekuatan baru ya Bapa. Kami akan mengalami kekuatan baru ya Tuhan. Kami akan mengalami kesembuhan, kami akan mengalami kemenangan, kami akan mengalami pemulihan ya Tuhan. Dipulihkan dari segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami Bapa. Bapak Ibu, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Apa yang kau dapat pembelajaran kebenaran firman Tuhan hari ini? Mari syukuri segala sesuatu yang terjadi, khususnya untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Ada pelajaran yang luar biasa. Bukit Kalvari, Bukit Tengkorak adalah kemenangan bagi kita semua Bapak Ibu. Itu jalan Tuhan, itu cara Tuhan mempersatukan kita dengan tubuh Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, persiapkan hatimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Engkau angkat satu pujian Bapak Ibu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi bagimu. Di masa hidupku ini Tuhan, aku siap melayanimu. Haleluya.
mau jadi roti yang terpecah bagimu. Ku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Tuhan bertanya kepada kita, maukah kau jadi roti yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil? Sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada penderitaan yang harus kita alami ketika kita mengiringi Yesus. Haleluya. Memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi, lebih jawaban kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah. Haleluya. Bapak Ibu, mari engkau renungkan ucapan apa yang kau ucapkan hari ini. Mari engkau ucapkan pujian ini dengan segenap hatimu. Kita akan mengalami satu kekuatan di dalam kelemahan. Sebab Rasul Paulus berkata, aku mengalami kekuatan ketika aku lemah. Aku senang ketika aku dianiaya. Aku senang ketika aku mengalami kesusahan. Karena di balik itu ada pelajaran bahwa kuasa Tuhan nyata bagiku. Melayani, melayani lebih sungguh. Pendeta muda Petrus kami undang maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-hamba-Mu yang tidak luput dari kelemahan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan masih mempercayakan dan mengurapi kami untuk melayani gereja-Mu dengan persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Sehingga kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan jemaat-Mu ya Bapa. Kami akan mengalami kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar dari masalah kami. Kuasa-Mu terlebih besar dari sakit penyakit kami. Kuasa-Mu terlebih besar dari kutuk dalam nama Yesus. Dan kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan lebih sungguh. Lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kiara baba bayara basyakata karamasyana rabalabasya. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Katakan, aku mau jadi
roti yang terpecah. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih Tuhan sungguh sudah sangat dan sangat terbukti, dan Ia memberikan janji, ada satu kepastian, ada satu keyakinan di dalam Tuhan. Saat hari ini Bapak Ibu ada pelajaran penting bagi kita. Apa yang kita dapat saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan? Apa yang kita dapat saat kita mengalami perjumpaan, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Di atas segala sesuatu yang kita dapat Bapak Ibu, Tuhan hanya mau pegang janjinya, percaya, berlaku setia, rendah hati, dan tetap di dalam kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tubuh Tuhan yang ada di tangan kanan kita melebihi kepala kita, mengumandangkan korban Tuhan dan kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayakah kita roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengangkat cawan melebihi kepala kita. Kemenangan penebusan sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan kemenangan itu tetap pegang di dalam kehidupanmu, yaitu kasih karunia. Jangan engkau menjauhkan diri dari kasih karunia, tapi dekatkanlah dirimu, bahkan melekatlah engkau dalam kasih karunia. Sebab Yesus sendirilah kasih karunia itu.
Kasih karunia memampukan engkau menghadapi situasi, masalah, sakit penyakit, problema, kelemahanmu. Kasih karunia itulah yang memampukan engkau hidup di dalam kasih karunia dan dalam kebenaran. Dengar kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayakah cawan yang saat ini ada di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat jasmani, berkat-berkat ilahi yang mengalir seperti sungai yang deras yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Seperti pasir di tepi pantai yang begitu banyak, tak terhitung banyaknya. Seperti langit di langit, bintang di langit Tuhan yang tak terhitung banyaknya. Seperti gelombang laut yang tidak pernah henti-hentinya, demikianlah berkat ilahi yang kami terima dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah-Mu yang besar ya Bapa. Kami berterima kasih atas segala perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabba Baba ya Rabasyana ya Ramalabashirina nana mama mama. Hanya Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Yesus tempat pengharapan bagi kami. Hanya Yesus tempat perlindungan bagi kami Tuhan. Betapa besar kasih dan setia-Mu, betapa ajaib perbuatan-Mu Bapa. Haleluya. 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 Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi andalan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang menjadi pengharapan tumpuan perjalanan liku-liku kehidupan kami ya Bapa. Dan Engkau sumber damai sejahtera yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kami dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan,
dalam perjalanan mereka ya Tuhan, menjalani kehidupan dalam pelayanan. Tuhan memakai, Tuhan memberkati, lebih hari, lebih heran, perlengkapi dengan perlengkapan kuasa Allah di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, kami sangat diberkati oleh Tuhan, karena kami percaya Bapa, segala sesuatunya kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali ada pelajaran-pelajaran yang penting dalam pengiringan akan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, keluarga lepas keluarga, hubungan suami istri, rumah tangga mereka, nikah kudus mereka dipagari dan dijagai oleh firman Allah. Perekonomian mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia dipulihkan dan diberkati dalam acara pilkada secara serentak di bulan Desember tanggal 9 nanti ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas bangsa negeri kami, atas Indonesia, atas kota kami, kota Pematang Siantar. Berikan keamanan, kedamaian Tuhan untuk acara pilkada secara serentak teristimewa di seluruh muka bumi ini. Damailah, 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 damailah Tuhan. Karena di mana Tuhan tempatkan kami adalah kami berusaha untuk mendamaikannya Bapa. Kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kami, dan kami berdoa kepemimpinan Presiden Jokowi, Tuhan memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, nyata kuasa-Mu, nyata kasih-Mu, pelayanan pekerjaan Tuhan GBIS Immanuel di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati Bapa, visi misi gereja-Mu, Paulus Sola Gracia, PPA Grace Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membuka jalan, karena segala sesuatunya milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Sebentar kami akan bertemu pisah dengan kekasih kami. Tuhan antarkan mereka ke tempat mereka kembali dengan pertolongan yang daripada Tuhan, membawa berkat, membawa kemenangan. Terpujilah Tuhan Yesus, dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapak Ibu, arahkan pandangan-Mu, angkat kedua tangan-Mu, kita menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi dan menyinarkan wajahnya dengan penuh dengan kemuliaan. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melimpah-limpah. Diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan Tuhan menjaga keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus menyertai kita siang hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
ku berterima Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Salam sehat Bapak Ibu, salam Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.